Gimana ya, harga saham SMDR lagi turun nih. Mending jual aja ya. Stop! Jangan jual dulu. Mending kamu beli lagi, soalnya harga saham SMDR masih mau naik. Wait guys. Tahan dulu nggak sih? Kita kan nggak tahu kondisi perekonomian ke depannya. Mending kamu beli deh. Tahan. Beli. Tahan. Beli. Pusing nih. Jadi harus gimana? Kalau begitu, mari kita analisis. PT Samudra Indonesia merupakan perusahaan pelayaran dan logistik terbesar di Indonesia yang menawarkan jasa kargo laut untuk pengiriman barang antar pulau dan antar negara. Dengan 90% jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% melalui Indonesia, menunjukkan bahwa PT Samudra Indonesia memiliki potensi bisnis yang besar di bidang pelayaran dan logistik. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, PT Samudra Indonesia memiliki 4 lini bisnis utama, di mana kinerja penjualan dan proporsi segmen usaha terbesar yaitu Samudra Shipping sebesar 88,3% atau setara dengan 1,015 miliar US dollar, diikuti dengan Samudra Logistik sebesar 9,3% atau setara dengan 88,3 juta US dollar. Selanjutnya yaitu Samudra Port sebesar 6,5% atau setara dengan 49,3 juta US dollar, dan terakhir yaitu Samudra Service sebesar 1,9% atau setara dengan 22,5 juta US dollar. Ditinjau dari kondisi perekonomian lokal maupun global, tentu akan mempengaruhi kinerja industri pelayaran dan logistik yang ada di Indonesia. Pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2020, perekonomian internasional kembali pulih. Namun, pada tahun 2023 terdapat prediksi bahwasanya akan terjadi guncangan ekonomi internasional yang signifikan. Ini tentunya akan menjadi ancaman bagi negara Indonesia sebagai negara eksportir batubara terbesar kedua di dunia. Ditambah lagi dengan penurunan harga batubara secara drastis, yaitu sebesar 60%. Dari harga tertinggi, yaitu 463 juta US dollar per tonnya, turun menjadi 140,5 juta US dollar per tonnya. Di sisi lain, industri transportasi laut juga mengalami tantangan kompleks akibat perang Rusia-Ukraina serta kebijakan Zero Covid dari Tiongkok. Selanjutnya yaitu ditinjau dari segi industri logistik dan pelayaran di Indonesia. Industri logistik dan pelayaran di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja sebesar 4,04% dari total tenaga kerja nasional yang tercatat, yaitu sebesar 131,064 juta tenaga kerja nasional di Indonesia. Selanjutnya, pasar pengiriman logistik global di Indonesia dan kontribusinya terhadap pasar induk diperkirakan akan tumbuh sebesar 28,7 miliar US dollar pada tahun 2022 hingga tahun 2027, di mana persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 11,41%. Namun, sayangnya pasar diperkirakan melambat pada CAGR sebesar 9,45% selama periode perkiraan, yaitu 10 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2027. Industri logistik dan pelayaran global di Indonesia terfragmentasi, di mana faktor kunci yang dapat mendorong pertumbuhan pasar adalah meningkatnya kegiatan ekspor dan impor, sehingga mampu mendorong pertumbuhan pasar logistik dan pelayaran di Indonesia. Yang kedua, selama periode perkiraan, kenaikan harga minyak yang lebih tinggi, permintaan industri yang meningkat, serta harga komoditas dunia yang meningkat diperkirakan akan berdampak positif terhadap perdagangan di Indonesia. Hal ini karena kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak mentah, CPO, dan batu bara juga akan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan impornya, terutama untuk minyak mentah. Hal ini akan mengakibatkan aktivitas ekspor maupun impor akan mendorong peningkatan kebutuhan rantai pasok dan logistik serta memperluas industri logistik dan pelayaran yang ada di Indonesia. Selanjutnya analisis keuangan. Yang pertama saya akan membahas kinerja keuangan perusahaan dari pertumbuhan aset, liabilitas hingga ekuitas. Dapat dilihat dari data yang ditampilkan dari 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 2018 yang hanya sekitar 8 triliun hingga di 2022 yang meningkat hingga 18,1 triliun. Begitu juga dengan ekuitasnya, dan pada 2019 ekuitas menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibanding
liabilitasnya. Dari sisi pendapatan, PT Samudra mencetak laba terbesar dibandingkan perusahaan sejenis seperti PT Temas Tbk dan perusahaan lainnya, di mana pada tahun 2022 PT Samudra Indonesia mencetak laba terbesarnya di 18,1 triliun dan perusahaan pesaingnya yaitu PT Temas mencetak hanya 4,9 triliun. Ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antara kedua perusahaan tersebut. Juga dilihat dari tahun 2018 hingga 2022 terjadi peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dan konstan. Dari sisi profitabilitas, PT Samudra menunjukkan kinerja yang sangat baik. Semisal dari ROE-nya sekitar 32,9%. Ini artinya kinerja return of equity dari PT Samudra sudah cukup baik di atas 20%. Akan tetapi dibanding perusahaan sejenis, PT Temas lebih baik, di mana PT Temas mampu mencatat ROE sekitar 61,32%. Sisi itu ada indikator lainnya, ROA, NPM, dan GPM. PT Temas menunjukkan kinerja yang lebih baik. Akan tetapi di samping itu, PT Samudra juga cukup baik dalam kinerjanya. Selanjutnya adalah kita menghitung valuasi dari PT Samudra. Saya menggunakan beberapa metode hitungan valuasi. Yang pertama yaitu asset based valuation, di mana kita menghitung besaran valuasi PT Samudra. PT Samudra sendiri memiliki aset 18,1 triliun dan liabilitas 8,1 triliun, sehingga ekuitasnya adalah 10,8 triliun rupiah. Sedangkan perusahaan lain itu rata-rata ekuitasnya adalah di bawah dari 3 triliun rupiah. Ini menunjukkan modal bersih dari PT Samudra sangat besar dibanding perusahaan lain. Metode kedua yaitu valuasi relatif dengan pendekatan campuran, di mana saya telah menghitung rata-rata dari IF per EBITDA dari perusahaan lain sekitar 8,1, yang dimana PT Samudra jauh di bawah itu, yaitu sekitar 1,47. Dari price per earning, PT Samudra berada di angka 3,47 dan perusahaan sejenis berada di 7,98. Dari PBV sendiri, PT Samudra PBV-nya adalah 0,53, sedangkan rata-rata perusahaan lain 0,95. Metode valuasi yang ketiga ialah book value dengan PBV 0,53. Ini menunjukkan betapa murahnya harga saham PT Samudra, yang dimana nilai bukunya adalah Rp663, sedangkan harga saat ini hanya sekitar Rp352.000. Ini menunjukkan murahnya harga saham PT Samudra saat ini, yang kemungkinan dalam jangka panjang nilai buku mengikuti harga sahamnya. Selanjutnya itu resiko investasi. Seperti data yang bisa kita lihat di atas, resiko investasi itu dibagi 4. Yang pertama ada resiko pasar, yang kedua resiko industri, yang ketiga resiko keuangan, dan keempat itu resiko operasional. Nah, seperti yang ada di atas, R1 ini memiliki probabilitas yang sedang dan dampak yang tinggi. Yang kedua, resiko industri atau R2, contohnya adalah persaingan domestik dan global, dan resiko inovasi. Nah, R2 ini memiliki probabilitas yang sedang dan dampak yang sedang. Berikutnya resiko keuangan, fluktuasi kurs yang sangat tinggi, memiliki probabilitas yang sedang dan dampak yang sedang. Yang keempat, resiko operasional atau biasanya kecelakaan yang terjadi ketika perusahaan menggunakan kapalnya. Nah, itu memiliki probabilitas yang tinggi dan dampak yang sedang. Ya, selanjutnya tata kelola perusahaan, atau yang kali ini kita akan bahas adalah kontribusi terhadap SDGs. Perusahaan berkomitmen dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB, atau yang saat ini dikenal dengan program SDGs, dengan menyelaraskan diri pada beberapa program terkait. Dalam 17 program SDGs, perusahaan Samudra Pasifik berhasil berkontribusi pada 10 program. PT SMDR memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dengan melibatkan vendor lokal untuk memenuhi 96,5% kebutuhan barang dan jasa perusahaan pada tahun 2022. Ya, pelaksanaan asesmen CGC di perusahaan PT Samudra Indonesia seperti yang dilihat di atas. Nah, salah satu contoh self-assessment yaitu dari pemegang saham dan RUPS atau pemilik modal. Total bobot yang bisa didapatkan yaitu 9, dan perusahaan PT Samudra Indonesia mendapatkan bobot 8,8. Dari total keseluruhan bobot 100,
PT Samudra Indonesia mendapatkan bobot 86,515, menunjukkan bahwa penerapan CGC PT Samudra Indonesia Tbk periode tahun 2022 telah mencapai kualifikasi baik. Untuk yang terakhir yaitu ringkasan investasi, dengan harga 352 per 29 Mei 2023, dengan skenario bullish 662 atau potensi keuntungan 87%, dan skenario bearish 240 dengan resikonya itu ketidakpastian pasar global, maka rekomendasi dari kelompok kami adalah untuk menghold saham ini karena harga saham tergolong cukup murah, kondisi perusahaan cukup baik, tetapi dengan kondisi pasar global yang tidak pasti dan cenderung curam, maka kelompok kami menyarankan untuk hold. Sekian dari kami, terima kasih.